Oke. Baik, di pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas tentang misteri kerajaan surga, ya, Matius pasal yang ke-13. Ini masuk ke program Sang Raja. Adaptasi Sang Raja terhadap perawanan terhadap dirinya, ya, karena bangsa Yahudi menolak Sang Pembuka Jalan, Yohanes Pembaptis, menolak Yesus Kristus, maka kemudian Sang Raja melakukan adaptasi, membuka pelayanan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita sudah bahas tentang perumpamaan-perumpamaan, ya, misteri kerajaan surga. Kita tidak menyebutnya sebagai masa gereja lokal karena masa ini berakhir di akhir daripada masa tribulasi, tapi kita lebih condong menyebutnya sebagai masa kekristenan. Nah, baik, kemudian kita sekarang mau masuk ke dalam pasal yang ke-14. Di dalam silabus kita masuk di bagian kedua sekarang, perlawanan Herodes. 14 ayat 1 sampai 14 ayat 36. Kita lihat ya. Oke, saya harap Anda juga buka kitab Anda di situ. Kita dulu sini. Matius pasal yang ke-14. Oke, Matius pasal 14, kita lihat Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Jadi di sini Herodes mendengar tentang Yesus Kristus dan ia berkata bahwa Yesus ini, yang menganggap bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang telah dibangkitkan. Jadi tampaknya Herodes ini juga percaya akan kebangkitan. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, kata tidak halal engkau mengambil Herodias. Jadi ini adalah Herodes Antipas, ya. Filipus adalah saudaranya, mereka sama bapak, anak dari Herodes Agung, tetapi beda ibu. Herodes ingin membunuhnya, ingin membunuh Yohanes Pembaptis, tapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Hingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Jadi ini adalah permintaan daripada ibunya yang mungkin sakit hati karena menikahnya dengan Antipas ditentang oleh Herodes, oleh Yohanes Pembaptis. Lalu sedihlah hati raja tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Jadi Yohanes dipenggal. Nah, nanti di dalam masa tribulasi juga banyak orang percaya, ya, orang-orang kudus PB gereja sudah diangkat, tetapi dalam masa tribulasi ada 2 saksi Allah, kemudian ada 144.000 penginjil orang-orang Yahudi yang dimeteraikan, mereka akan memberitakan Injil ke seluruh penjuru,
seluruh penjuru bumi dan banyak orang diselamatkan dan percaya. Dan mereka yang tidak mau memakai tanda binatang 666, yang mau menyembahnya akan dikejar-kejar dan dibunuh. Dan cara mereka dibunuh adalah dengan dipenggal. Kalau kita lihat di dalam Wahyu yang ke-20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ya, mereka akan hidup kembali, ya. Mereka mati, kemudian mereka akan hidup kembali, menakan tubuh yang sempurna. Ya, ketika mereka dibangkitkan, ya hidup kembali, tentu kepalanya nyambung, ya, kepalanya tidak tetap putus. Ya. Mereka mengenakan tubuh kebangkitan dengan kepala yang utuh. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi dalam 14 ya, ayat 11-nya ya. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Jadi ini adalah praktek yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Ya. Mereka tidak mengkremasikan mayat daripada Yohanes Pembaptis, tetapi mereka menguburnya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan ambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ya. Yesus secara manusiawi pasti turut kehilangan karena Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu jalannya juga adalah sepupunya. Ya. Sepupunya telah dipenggal oleh Herodes. Jadi Yesus ingin mengasingkan diri di tempat yang sunyi, tetapi orang banyak tetap mengikuti dia. Nah, kita baca nanti di dalam pasal 14 ini ada satu peristiwa mujizat Yesus yang terkenal, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi kita melihat bagaimana Yesus menggenapi akan nubuatan-nubuatan tentang Mesias, bahwa dia datang untuk memenuhi segala kebutuhan, baik terutama yang rohani bagi umatnya, namun ia juga membuktikan kemesiannya dengan memenuhi segala kebutuhan mereka ya, pada waktu itu. Oke, kita lanjutkan di ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini adalah penggenapan dari Yesaya pasal 61. Coba kita lihat. Ayat 1 sampai 2 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi Yesus menyembuhkan ya, mereka semuanya. Kembali ke Matius 14 ya. Nah, kemudian di ayat 15 sampai yang ke-20-nya ini adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini adalah sebuah mujizat ya, peristiwa ini sendiri adalah sebuah mujizat.
mana Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. 5 roti, ya, 5 biji roti, bukan 5 truk roti, dan 2 ikan. Ya. Ikan apa? Ya, 2 ikan, ya, bukan ikan paus yang jelas. Ya. Meskipun bisa dibuat makan oleh 5.000 anak laki-laki, 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kita asumsikan, ya, satu laki-laki, satu pria memiliki satu istri, satu anak, kalau kali 3 berarti kurang lebih sekitar 15.000 orang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Ya, ini adalah sebuah peristiwa mujizat, supernatural terjadi di sini. Dan tidak susah bagi Tuhan, kenapa? Karena dia pernah memberi makan kurang lebih 3 juta orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ya, di padang gurun. Memberi mana, daging, kemudian minum ya, di padang gurun. 3 juta orang. Jadi dari 5 roti 2 ikan, Yesus berdoa, menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Jadi terjadi mujizat di situ. Ya. Ketika diberikan kepada murid-muridnya, dari 5 roti 2 ikan ini tidak habis-habis, justru berlebihan. Sampai semua makan sampai kenyang. Ya. Makan sampai kenyang berarti makannya banyak. Ya. Kemudian sampai ada sisanya 12 bakul penuh. 12 bakul penuh. Di peristiwa yang supernatural. Nah, dari mana kita tahu hitungannya 5.000 orang? Karena di bagian lainnya, ya, kalau kita baca di dalam Injil lainnya, dicatat Markus, Lukas, Yohanes juga mencatatnya, yang orang-orang ini disuruh kumpul, duduknya, berkelompok. Di dalam Markus pasal 6, pasal 6 kita lihat, saya buka saja di sini. Markus 6, mereka duduk berkelompok. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Jadi dari kelompok-kelompok itu kan bisa dihitung. 5.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Oke. Kemudian kita kembali ke Matius 14. Jadi ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, ada mujizat di situ. Kemudian mujizat selanjutnya adalah Yesus berjalan di atas air. Ayat 22 sampai yang ke-32. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sudah subuh. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, ingat pada waktu itu belum ada senter, ya, listrik belum ditemukan. Jadi gelap gulita. Kemudian mereka terombang-ambing, ya, di atas air pada waktu itu. Kemudian mereka melihat sosok rupa dan mereka berteriak, "Itu hantu." Berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, ya, jangan takut." Nah, ada
kita melihat ada hal yang menarik dengan perkataan aku ini, ya, jangan takut. Di dalam King James-nya dikatakan ayat 27. It is I, ya, be not afraid. Ini aku, jangan takut. Oke, nah kalau di dalam Bible Hub-nya kata dibalik it is I, ini aku, ini 14:27 ya. Ini nah, kata Yunani it is I, ini aku, itu adalah kata ini ya. Amy, ego. Amy, ego. Amy, ego. I am. I am. I am. Exist. Dia ada signifikansinya di sini. Frase ini aku berasal dari kata ego Amy. Berjalan di atas air. Ego Amy. Ini bahasa Yunani dari I am. Aku. Ini aku ini. Jadi ini adalah padanan kata daripada aku yang adalah aku dalam bahasa Ibrani. Aku yang adalah aku. Adalah. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ketika Musa bertanya, nanti kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus aku kepada mereka? Apa jawabku? Kita lihat. Keluaran pasal yang ketiga. Di ayat yang ke-14. And God said unto Moses, I am that I am. Aku yang adalah aku. Eye eser eye. And he said, thus shall thou say unto the children of Israel, I am. Aku telah mengutus aku kepada kalian. Kemudian perhatikan di ayat yang ke-15-nya. And God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord, ya, the Lord, dari sini huruf besar semua. Bahasa Indonesia, Tuhan huruf besar semua. Tapi di balik kata Tuhan huruf besar semua atau Lord huruf besar semua, itu adalah Yehova. Jadi aku yang adalah aku. Kemudian Tuhan memperkenalkan proper name-nya. Lord, bahasa Indonesia Tuhan. Nah ini adalah Jehovah. Jehovah.
bukan Yahweh, bukan Yehuwa, tapi Yehova. Dibalik kata Lord huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua. Di aku yang adalah aku. Nah itu dalam eye eser eye dalam Ibrani-nya. Dalam bahasa Yunani-nya adalah ego emi. Aku yang adalah aku. Coba kita lihat lagi. Ingat Yesus bilang dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, I am, ya, ego eimi. Yohanes 8. Sebelum Abraham dilahirkan, ego eimi, I am. Aku yang adalah aku. Jadi di dalam perjanjian baru kita menemukan ada beberapa kali penggunaan frase ego eimi. Ini adalah padanan kata yang sama dengan eye eser eye, aku yang adalah aku dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Jadi aku adalah gembala yang baik. Ego eimi di situ dipakai. Aku adalah pintu. Ego eimi di situ dipakai. Jadi ini adalah padanan kata yang sama dengan eye eser eye, di mana di ayat 15-nya kemudian Tuhan memperkenalkan namanya, katakan pada mereka bahwa Yehova yang mengutus aku kepada kalian. Jadi di sini Yesus mengklaim dirinya sebagai Yehova. Jadi ini jelas mengkantor akan pandangan atau ajaran daripada saksi Yehuwa yang mengajarkan bahwa Bapa Yehova menciptakan ciptaan mula-mulanya yang pertama yang bernama Yesus. Jadi Yehova itu mengacu kepada Allah Bapa, kalau Yesus ciptaan mula-mula atau sama dengan Mikael. Tapi di dalam PB dan PL kita melihat Yehova adalah sebutan untuk Allah Tritunggal. Jadi Bapa Yehova, Yesus pun juga disebut Yehova. Dan di sini Yesus mengklaim ya diri Yehova dengan berkata, aku yang adalah aku, ego eimi. Dan semak belukar yang menyala yang dilihat oleh Musa pada waktu itu adalah Yesus. Tidak seorang pun yang melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakan. Oke, baik, kita kembali dalam Matius pasal 14. Pada pertanyaan silakan langsung. Kemudian setelah Yesus berkata, aku ini ya bukan hantu, maka Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya tidak tahu berapa lama Petrus bisa berjalan di atas air ya. Yang jelas ini juga peristiwa supernatural, mukjizat. Tidak seperti ini berbeda dengan trik-trik yang dilakukan oleh para pesulap hari ini. Ya, mereka berjalan melewati kolam renang, rupanya ada kotak-kotak kaca yang lumayan tebal, ya, diameternya yang tembus pandang, transparan, sehingga bisa dilalui oleh si pesulap itu. Tapi Yesus tidak. Ya. Ini kan bukan dalam kolam renang ya. Di sini. Ya, kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-6,
Kita dapatkan keterangan di situ. Dikatakan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida, ke Betsaida. Kemudian Yohanes pasal 6 juga disinggung. Menyeberang ya ke Kapernaum. Dikatakan laut ya bergelora. Jadi tidak mungkin taruh box kaca ya di situ. Kemudian tetapi ketika ya, anginnya mulai kencang, ya, tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kalau di dalam Injil lainnya ada mujizat, ada beberapa mujizat terjadi di situ. Yesus berjalan di atas air, Petrus ikut berjalan di atas air, kemudian angin akhirnya topang jadi reda, dan kemudian kalau kita baca dalam Injil Markus, seketika perahunya sampai ke tempat tujuan, ya. Jadi seperti berteleportasi. Di Yohanes pasal 6. Jadi ada 4 mujizat terjadi di situ. 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi ada kira-kira 4 mujizat ya, sama. Pak Purba bertanya, apakah sama Herodes ini dengan yang mau bunuh Yesus berbeda? Itu bapaknya. Yang ini Herodes Antipas, ya, yang bunuh Yohanes Pembaptis. Kemudian ada Herodes Filipus, saudaranya, itu istri suami pertama dari Herodias. Jadi mereka Herodes Antipas, Filipus ini sama bapak, Herodes Agung, Herodes Agung yang membunuh Yesus, tapi beda mama. Oke, baik, kita lanjutkan sampai di Matius 14. 34. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya. Kita lihat Yesus menggenapi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2, bahwa kedatangan Mesias akan menyembuhkan, akan ada banyak kesembuhan, memberikan penghiburan, yang buta dicelikan, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar. Jadi untuk apa Yesus melakukan semua mujizat itu? Untuk membuktikan kemesiasannya. Baik, kita masuk ke pasal 15 sekarang. Pelayanan di Laut Galilea, 15 ayat 1 ya. Perlawanan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perdebatan mengenai tradisi 15 ayat 1 sampai dengan 15 ayat 20. Oke. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi. Buka ini. Yang ke-15, pasal yang ke-15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, dari Yerusalem, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Membasuh tangan sebelum makan. Oke, nah, yang dikatakan tradisi nenek moyang kita ini
adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi sebagainya lisan, tapi sebagainya juga ditambahkan oleh para rabi-rabi Yahudi mereka. Kalau kita lihat contohnya mengenai membasuh tangan, ya. Membasuh tangan, coba. Mereka tidak membasuh tangan mereka. Coba kita lihat Imamat 15 ayat yang ke-11. Dalam Imamat 15 ayat yang 11 katakan soal membasuh tangan, ya, mencuci tangan. Setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apa ini? Nah, ini konteksnya setiap orang yang kena pada satu bekas tempat orang yang tadi. Orang yang tadi apa? Yang orang yang duduk yang demikian, yang mengeluarkan lelehan, ya, mengeluarkan lelehan. Apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehan itu. Jadi kalau pelana yang diduduki orang yang bikin jadi najis, orang yang kena sesuatu bekas tempat orang tadi juga jadi najis, maka harus dicuci tangannya, kemudian cuci pakaiannya, basuh tubuhnya. Nah, kita lihat ini dalam konteks kena lelehan. Nah, sementara yang dipermasalahkan itu oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini soal tidak cuci tangan sebelum makan. Ya. Jadi perhatikan bahwa ini bukan soal kebersihan. Meskipun sekali lagi kita melihat ajaran dalam imamat, bahkan mulai dari imamat sudah mengajarkan soal sanitasi, ya, terhadap bangsa Israel. Sementara kita pun baru belajar menghargai akan kebersihan, betapa pentingnya cuci tangan itu pada waktu COVID kemarin. Ya. Jadi di mana-mana disediakan tempat cuci tangan, ya. Penting sekali cuci tangan, sabun, air yang mengalir. Ya. Tapi zaman imamat saja, ya, Israel sudah diajarkan tentang hal itu oleh Tuhan. Namun yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat di sini bukan soal kebersihannya, tetapi soal ya ketahirannya, ya, kekudusannya. Jadi mereka menganggap kalau orang murid-murid Tuhan Yesus mereka makan tidak cuci tangan, ya kotor sih, tapi maksud mereka itu jadi tidak kudus, ya, tidak jadi najis. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau pada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Yang demikian firman Allah menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi mereka ya, beralasan tidak memelihara orang tua mereka karena ya, uangnya sudah dipakai dipersembahkan kepada Allah. Jadi Tuhan ya, tegur, ya, mereka. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5.
5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi dia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara seisi rumahnya. Kemudian jangan sampai kemudian karena beralasan dia ya, uang itu sumbang apa ya, maksudnya untuk pelayanan, tapi dia mengabaikan akan penghidupan daripada keluarganya sendiri, ya, itu ya ditegur oleh Tuhan. Ya. So, ya, jangan juga seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat kembali dalam Matius pasal yang ke-15. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benar nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, di dalam Markus pasal 7 ini ya, perikop yang paralelnya dari Matius pasal 15, ya. Kita dapatkan keterangan tambahan di situ, baik di Matius 15, perikop paralel kita buka di Markus pasal 7. Makan dengan tangan najis, ya, tidak mencuci tangannya. Nah, perhatikan kata mencuci, mencuci tangannya, melakukan pembasuhan tangan. Kata dibalik melakukan pembasuhan tangan ini, Markus 7:3, kita lihat Yunaninya. Markus 7. Okay. Nah, di balik kata pembasuhan tangan di situ ada kata nipsontai, ya. Nipsontai. Wash, ya. Mencuci, ya. Basuh. Kemudian kita lihat lagi, ya, membasuh tangannya, nipsontai. Kita lihat lagi di mana empatnya, membasuh, ya, membasuh. Dan kita lihat kata mencuci, ya. Mereka mencucinya, dipsontai. Kemudian kita lihat kata mencuci, membasuh, mencuci. Di sini kita dapat kata baptisontai, mencuci. Jadi baptisontai.
Nah, baptisontai ya, kemudian diterjemahkan dengan mencuci. Nipsontai dengan membasuh, mencuci. Nah, seringkali para pendukung baptisan percik atau tuang di sini yang memakai argumentasi ini, lihat di sini di sini adalah contoh di mana kata baptis tidak diterjemahkan baptis atau menyelamkan, mencelupkan, tetapi mencuci. Nah, kemudian mereka berargumen, jadi bagaimana cara orang-orang dulu mencuci tangan ya, tangan ya dinyalakan kerannya seperti kita hari ini cuci tangan gitu ya, dibasuh, dituang ya, dituang. Maka dengan demikian baptisan bukan hanya bisa selam, tapi juga bisa dituang ya, atau dipercik sama seperti orang cuci tangan, kemudian akhirnya di atasnya. Namun ini adalah argumen yang keliru. Jadi ingat, pengertian dasar daripada baptis adalah mencelupkan ke dalam air ya, seluruh permukaannya, seluruh bagiannya. Jadi termasuk ketika dikatakan murid-murid mencuci tangannya, seperti kata baptisontai di situ. Bagaimana cara murid-murid mencuci tangannya? Bukan dengan dicocorkan air seperti kita cuci tangan pada hari ini, tetapi pada waktu itu dengan pemakaian kata baptis ini, mereka mencuci tangannya dengan cara ya, mencelupkan tangannya. Jadi kalau kita mau makan, mereka mau makan pecel ayam atau pecel lele gitu ya, dikasih kobokan, nah, mereka cuci tangannya dikobok gitu ya, dengan cara mencelupkan tangannya ke dalam air. Jadi efeknya apa? Efeknya tercuci. Ya meskipun bukan dengan air mengalir, ya, tapi tercuci. Ya. Jadi tidak argumen yang mengatakan di sini baptis bisa juga diterjemahkan mencuci, benar, tetapi dengan cara apa? Mencuci adalah efeknya. Tapi dengan cara apa mencucinya? Dengan cara diselamkan ke dalam air ya, tangannya. Kemudian kita kembali dalam Markus pasal 7. Saya ke paralel di sini. Dalam ayat yang ke-19. Nah, mungkin ada ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Yesus menyatakan di zaman PB hari ini, semua makanan halal. Ya. Karena semua yang masuk dimakan, itu bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perut, lalu akhirnya dibuang ya, di jamban. Jadi semua kan jadi halal. Baik, kita kembali dalam Matius 15. Nah, 15 kita sampai di ayat yang ke-12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya padanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Petrus berkata padanya, jelaskanlah perumpamaan itu pada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dimundi jamban?
Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, di sini yang frase dengan demikian menyatakan semua makan itu halal, ya, tidak kita temukan di sini ya, tapi kita temukan dalam Injil Markus. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi Yesus sedang mengcounter konsep yang keliru daripada orang-orang Farisi yang makan dengan tangan yang dibasuh. Oke, memang kotor, tapi bukan itu yang membuat najis orang. Yang membuat najis orang adalah pikiran jahat ya, yang seperti yang mereka miliki kepada Yesus dan murid-muridnya. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yang kita lihat sekarang kalau di dalam silabus kita masuk di mundur ke Tirus dan Sidon, kemudian penyembuhan putri wanita Kanaan 15:21 sampai 15:28. Penyembuhan putri wanita Kanaan. Penyembuhan putri wanita Kanaan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ini perempuan Kanaan. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-7. Perempuan Kanaan bisa dibilang ya. Markus pasal 7 kita baca di dalam ayat 26. Ini Tirus dan Sidon. Pergi ke daerah Tirus. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Sementara dalam Injil Matius dikatakan ia seorang perempuan Kanaan. Di Matius yang ke-15. Jadi, mana yang benar? Dia wanita Kanaan, atau di sini dikatakan seorang Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Jadi dua-duanya benar ya, baik Matius dan Markus tidak kontradiksi. Dia adalah yang wanita ini seorang Yunani ya, bangsa Siro-Fenisia yang tinggal di Kanaan. Jadi ya, bisa juga dikatakan ya waktu saya ke Nias ya, pada dalam kematian mertua laki saya ya, bapak mertua saya. Di situ karena mereka tahu saya hamba Tuhan, dikatakan saya dikasih kesempatan untuk khotbah. Kita khotbah dari hamba Tuhan dari Jakarta. Jadi hamba Tuhan dari Jakarta. Oke, ya, hamba Tuhan dari Jakarta. Saya memang dari Jakarta. Tapi tidak berarti bahwa saya orang Betawi, ya, orang Jakarta asli. Ya, orang tua saya Chinese, ya, bapak saya Chinese Surabaya. Jadi yang pindah ke Jakarta. Jadi ya tidak salah juga disebut hamba Tuhan dari Jakarta, kemudian dari seorang Tionghoa yang pasti juga. Jadi tidak ada persoalan ya. Dia memang seorang Yunani bahasa Siro-Fenisia tapi tinggal di Kanaan. Jadi sah juga bila disebut seorang perempuan Kanaan. Baik, kembali dalam Matius pasal 15. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Ingat, dia merujuk pada anak Daud, berarti dia mengakui akan kemesiasan daripada Yesus Kristus. Karena itu adalah hak daripada keturunan Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Yesus sebenarnya sedang mengatasi imannya. Kata perempuan, itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus menjawab dan berkata padanya, hai ibu, besar imanmu. Lulus tes dia. Jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Jadi terjadi mujizat. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang-orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi ingat, mujizat yang Yesus lakukan bersifat menyeluruh ya, dan total. Semuanya sembuh. Jadi tidak seperti yang diklaim oleh para pembuat mujizat palsu pada hari ini, ya, fake healer. Ya, kalau ada yang datang tidak sembuh, bilang, wah, imanmu kurang, ya, atau disuruh balik lagi atau apa, ya, atau ada dosa. Tapi yang daripada Tuhan, penyembuhannya bersifat menyeluruh. Ya. Ia menyembuhkan mereka semuanya. Yang buta jadi melihat, yang lumpuh jadi berjalan, yang bisu jadi bisa berbicara. Nah, ini adalah mujizat yang bukan hanya bersifat emosional ataupun pikiran, karena kalau yang sekarang kan di banyak KKR penyembuhan ilahi itu yang dikatakan mujizat adalah yang paling sakit apa segala macam kemudian sembuh ya. Karena itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Bisa juga karena pikiran atau bersifat emosi. Kemudian kita hampir jarang sekali melihat di KKR kesembuhan ilahi itu ada yang benar-benar buta atau matanya hilang sebelah tapi kemudian jadi lengkap lagi, atau yang tangannya buntung kemudian tiba-tiba tumbuh lagi, ya, hampir tidak ada. Oke, Pak Andi bertanya malam Pak mengenai semua makanan halal. Banyak kelompok Kristen yang memakai kisar 15 mengenai larangan memakan darah. Bagi kelompok tersebut darah itu non halal. Ya, saya ingat dulu waktu saya pergi ke rumah abang ipar saya, kakak laki-laki paling gede dari istri saya itu dari ya Pantai Costa, ya. Pantai Costa nggak boleh makan darah. Kemudian dia cerita ya kami kemudian waktu saya pulang dari Nias itu dibawakan oleh kakak istri saya karena dia buka restoran rumah makan RW ya, B1 di rumahnya. Kemudian waktu balik ke Jakarta kami balik ke sini Tangerang dibawakan, kemudian dititip juga untuk saudara-saudara yang ada di sini. Jadi kami antarkan ke sana ke Cikampek ya. Nah, ada titipan dari kakak ini. Ya. Kemudian dia makan dengan lahap. Kemudian ya karena saya tahu dia Pantai Costa kan, ya kak bukannya Pantai Costa nggak boleh makan darah? Iya kami nggak makan darah. Nah itu yang barusan dimakan kan ada darahnya. Gitu. Ah masa sih? Ya udah ketahuan. Jadi nah kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 15. Nah, kita harus bisa membedakan antara ini. Dalam Alkitab itu kita bisa membedakan antara yang namanya ya catatan peristiwa, kemudian dan juga pernyataan ya, atau pengajaran.
Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 15, ya, sidang di Yerusalem, di dalam ayat yang ke-20, tapi kita harus menulis, mungkin saya buka di sini. Nah, ini berkaitan dengan semua makanan halal ya. Sebab itu aku 19-nya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menuliskan kesulitan bagi mereka dari masa-masa lain yang berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kemudian diulangi 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan pada berhala, dari darah, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jadi kalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah ya, selamat. Oke. Kemudian kita perhatikan lagi ya. Oke, catatan peristiwa dan pengajaran doktrinal. Jadi ketika terjadi sidang di Yerusalem, ya, di sini yang mencatatkan kisah para rasul ada Lukas. Ya. Lukas mencatatkan ada satu peristiwa perbedaan pendapat antara orang-orang Yahudi yang katanya Kristen datang kepada jemaat di Antioquia dan berkata, kalau kamu nggak disunat dan memelihara hukum Musa, kamu nggak diselamatkan. Lalu Petrus dan Barnabas akhirnya pergi ke Yerusalem, kemudian menceritakan itu. Menceritakan itu kepada rasul-rasul dan kemudian para penatua. Kemudian kita baca mereka bersidang, tukar pikiran, kemudian Petrus omong, ya, omong lagi. Ya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara 13, kemudian Yakobus omong. Hai saudara, dengarkan aku. Simon telah menceritakan bla 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 bla. Sebab itu aku berpendapat, kemudian kita sampai di ayat 19 sampai yang ke-20. Nah, jadi kita melihat bagaimana Lukas mencatatkan peristiwa ini, kemudian mencatatkan juga pendapat daripada Yakobus, ya, bahwa kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi ini Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Nah, ada yang menafsirkan bahwa di sini Yakobus masih sangat kental akan Yudaismenya dan keyahudiannya, sehingga ia juga ingin agar bangsa-bangsa lain juga yang mungkin tidak harus sunat atau pelihara hukum Musa sepenuhnya, tapi setidaknya ada beberapa yang dia anggap penting, contohnya percabulan, daging binatang yang mati dicekik, ya, dari darah, kemudian dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala, ya, bangsa-bangsa lain jangan sentuh itu. Ya. Nah, ini dari pendapatnya Yakobus yang dicatatkan oleh Lukas. Namun kita juga temukan ya, di dalam surat-surat Paulus, ya, kemudian juga perkataan Tuhan Yesus tadi bahwa semua makanan halal karena bukan masuk ke dalam hati, ke dalam perut, dibuang ke jamban. Kemudian perkataan
ajaran Paulus dalam 1 Korintus mengenai makanan yang dipersembahkan berhala. Karena bagi kita hanya ada satu Tuhan. Ya, mau makanan itu dipersembahkan kepada dewa apa segala macam, ya. Bagi kita tidak ada yang namanya dewa-dewa itu. Ya. Itu semua ya, tidak ada, ya, buatan atau karangan manusia. Jadi kalau misalkan yang satu rumah, kalau mereka tersinggung, kalau kita tidak makan, ya supaya tidak jadi batu sandungan, kita makan saja. Karena bagi kita hanya ada satu Tuhan, satu Allah. Yaitu pengajaran doktrinal. Kemudian ya, dari daging binatang yang mati dicekik, ya hari ini ada banyak binatang yang mati dicekik, ya. Setahu saya, ya, kalau salah satu cara bunuh anjing tuh diambil dagingnya, dimakan itu ya ada juga dicekik, ada yang dipacul atau apa, ya, dalam karung. Kemudian dan juga ya dari darah, gitu, ya. Ya, ada banyak olahan darah. Nah, kita bisa bedakan dua hal ini, catatan peristiwa dan pengajaran doktrinal. Yang kita temukan dalam Kisah 115 itu adalah catatan peristiwa yang dicatat oleh Lukas, bagaimana pendapat Yakobus pada waktu itu. Ini ya Yakobus di awal-awal, ya, sebelum ia menuliskan surat Yakobus. Kemudian kita juga melihat ada pengajaran doktrinal dalam surat-surat Paulus, kemudian juga dari Injil Matius dan Markus, bagaimana Yesus menyatakan semua makanan halal. Jadi darah yang telah diolah atau dijadikan kayak sambal itu, ya menurut saya oke-oke saja, ya, tidak membuat haram atau najis. Tapi ingat, ya tidak semuanya itu berguna. Jadi saya di posisi yang itu. Jadi kita bisa bedakan antara catatan peristiwa dan ya pengajaran doktrinal. Kisah pasal 15 mengenai pendapat Yakobus itu saya masukkan dalam catatan peristiwa. Pendapatnya Yakobus. Oke, kemudian baik kita lanjutkan yang bagus gitu tadi. Dari Kisah 15 kita juga Matius 15, ya. Nah, di dalam Matius 14 itu ada catatan peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam Matius pasal yang ke-15 kita melihat Yesus memberi makan 4.000 orang, ya, laki-laki saja. Kalau dihitung satu pria punya satu istri, satu anak, berarti kali 3, ya. Berarti kurang lebih ada 12.000 orang. Kalau dalam Matius 14 tadi 5.000 laki-laki, kurang lebih 15.000 orang. Tapi tidak jadi persoalan, yaitu masih sedikit sekali dibandingkan dengan Tuhan Yesus memberi makan kurang lebih 3 juta orang Yahudi selama 40 tahun di padang gurun. Dengan mana, dengan daging, kemudian mengeluarkan air dari batu, ya, bagi 3 juta orang. Sekarang ini baru 15.000, baru 12.000. Oke, kembali ke Matius 15. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya yang berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimanakah di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus pada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada beberapa ikan kecil. Nah, ini adalah peristiwa yang berbeda dengan 5.000 orang. Kalau dalam 5.000 orang, ada berapa roti? Ada 5 roti, 2 ikan.
Kalau 4.000 orang ini ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Bukan ikan paus, ya, ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada orang-orang murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula pada orang banyak. Jadi di antara memecah-mecahkannya, memberikannya pada murid-muridnya, disinilah terjadi mujizatnya. Pecah, diberikan pada murid-muridnya, tapi kok nggak habis-habis ya, dari 7 roti. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Yang di sini kata ada perbedaan di sini, ya, Magadan, ini kota Magadan. 15:39. Ya, Magadan, ada King James, Magdala. Magadan, Magdala. Magadan, Magdala. Lihat nyanyinya. Jadi CT, Magadan, Indonesia mengikuti CT di sini. Ya. Nestle, Greek, ini juga critical text, Magadan. Westcott Hort juga, CT, Magadan. Tischendorf juga ini CT, Magadan. Nah, TR, baik Stefaner maupun Stefanus, ini Magdala. Ini juga Magdala. Jadi ada perbedaan di situ ya. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magdala. Naik perahu bertolak ke daerah Magdala. Jadi itu pasal yang ke-15. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke pasal yang ke-16. Ada pertanyaan? Magdala, kita dapatkan ada nama Maria Magdalena. Ya. Jadi ada yang berkata bahwa Magadan itu adalah nama lainnya. Ya. Magdala. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke pasal 16. Oke, kita masuk ke pasal 16. Di sini Tuhan kita terus menerus berusaha untuk menunjukkan
kepada bangsa Yahudi bahwa ia datang sebagai raja menggenapi nubuatan PL. Ia memenuhi segala kebutuhan daripada umatnya dengan memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, dan bangsa Yahudi, ya, para pemimpinnya terus-menerus ya, menolak dia sebagai raja. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-16, mereka terus-menerus menolak. Ya. Mereka terus minta tanda terus. Ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Ya. Di sini mereka yang tadinya berantem, musuhan, Farisi dan Saduki, tapi temanan untuk mencoba Yesus. Ya. Farisi percaya pada kebangkitan, Saduki tidak percaya pada kebangkitan. Ya. Farisi percaya pada mujizat, Saduki tidak percaya pada mujizat. Ibaratnya Saduki itu orang Kristen liberalnya pada hari ini. Ya. Ini sangat Yudaisme, ini pro Helenisme ya, Yunani. Mereka meminta supaya memberikan satu tanda dari surga kepada mereka. Jadi terus-menerus minta tanda, menolak. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kita bahasnya dalam Matius 12 ayat 40. 39 40. Ya. Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, mungkin juga anak manusia dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itulah saya belum share ya. Itulah kenapa kita percaya bahwa penyaliban Yesus Kristus jatuh pada hari Rabu, bukan pada hari Jumat. 3 hari 3 malam. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pak Purba ada tanya apa? Apa beda adat dengan Sabat? Apa beda adat dengan Sabat biasa ketika berdebat dengan Yesus? Aplikasinya. Apa beda adat dengan Sabat biasa? Sabat biasa kan Sabtu. Terus adat kan bukan hari, ya. bukan nama hari, Pak. Ya, adat kalau Sabat, nah, Sabat kan nama hari, ya, Sabtu. Apa beda adat dengan Sabat? Ya, bedanya adat mengacu kepada tradisi, mungkin ada tindakan-tindakan atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang berhubungan dengan satu momen tertentu. Sabat ini mengacu kepada hari, ya, hari Sabtu. Apa beda adat dengan Sabat biasa ketika berdebat dengan Yesus? Saya nggak nangkap ya Pak pertanyaannya. Mungkin bisa diperjelas. Ini sambil diperjelas. Kita lanjutkan ya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Mereka sudah lupa bagaimana Yesus kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang dari 5 roti, 2 ikan, 7 roti, dan beberapa ikan. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu membincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Dia bilang, pikiran kalian roti terus, nggak bosan apa? Ya. Aku berkata padamu, waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya. Ragi itu adalah ajaran. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini?
Dan mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi, ini adalah kali pertama dalam Matius 16-18 dipakai kata jemaat, eklesia. Jadi itu kali pertama. Dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kalau kita baca dalam mulai dari ayat 16 ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Yesus bertanya, menurut orang, siapakah aku ini? Kalau menurut kamu, siapakah aku ini? Ini juga bisa dipakai sebagai satu teknik PA. Kalau menurut orang, apa sih arti baptisan itu? Bagaimana sih baptisan itu menurut orang? Kalau menurut kamu, bagaimana? Nah, sekarang kita lihat apa menurut Alkitab. Kalau menurut orang, bagaimana sih ya, bahasa roh itu? Kalau menurut kamu, bagaimana? Sekarang kita lihat apa menurut Alkitab. Jadi ada kita bisa tiru teknik Tuhan Yesus itu. Kemudian ketika Tuhan Yesus bertanya itu, menurut orang, kalau menurut kalian, siapakah ya, aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ya, seperti biasa. Ya. Petrus yang selalu nyerocos duluan. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Coba kita bandingkan dalam Mazmur pasal 2 yang kedua. Nah, Petrus sangat familiar dengan ayat ini mungkin. Mesias, anak Allah yang hidup. Mazmur 2 ayat 2. Ayat 1 sampai 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kata yang diurapinya ini adalah Mesias. Kita lihat. Melawan Tuhan and against his anointed. Kita lihat. Dua-dua. Melawan. Ya, di sini seperti Yahweh, jangan salah ya. Yehova harusnya dibacanya. Yehova. Dan melawan Baal, sini Mesiak, dan melawan Mesias.
Ketika Mesias, melawan Mesias. Jadi Petrus familiar ya. Mari ke Matius ini. Ya, Petrus familiar, tidak asing dengan Mazmur 2 ayat 2, melawan Mesias yang diurapinya. Siapa yang diurapi di sini? Mesias, ya, Kristus. Ya. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu artinya yang diurapi dalam bahasa Yunani, ya, Kristus. Kristus yang juga adalah Yehova, ya, karena ia berkata, ego emi, aku adalah aku. Jadi Mazmur pasal 2 memberitahu kita bahwa Yehova memiliki anak yang adalah Mesias dan juga Raja. Kemudian yang kita bisa temukan dalam diri Yesus. Ya. Dia anak, sekaligus juga Raja. Ya, dalam Mazmur pasal 2. Mesias. Kemudian dia juga raja. Akulah yang telah melantik rajaku. Mesias. Jadi sekaligus dia sama dengan raja. Kemudian Yesus bilang, Bapak bilang lagi, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, Yehova. Ia berkata padaku, anakku. Jadi Mesias, kemudian raja dan anak. Mesias, raja, anak. Mengacu pada siapa lagi nih? Mengacu pada Yesus dari Nazaret, Yesus Kristus. Nah, kapan Mazmur pasal 2 ini akan terjadi, di mana para suku-suku bangsa akan melawan Yehova dan yang diurapinya, ini pada waktu perang Harmagedon nanti. Jadi kembali dalam Matius, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu padamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Allah yang memberikan iluminasi, ya, Bapa memberikan penerangan kepada Simon Petrus, Simon bin Yunus. Ini Yunus, bapaknya Petrus, ya, bukan Yunus yang ditelan oleh ikan. Untuk memahami Mazmur pasal yang kedua, kemudian menerapkan itu kepada Yesus dari Nazaret. Diterangi. Kemudian di ayat 18, ini adalah kali pertama dipakai kata jemaat. Dan aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, dalam ayat 18 ini ada permainan kata di sini. Jadi Yesus berkata di bagian pertama, engkau adalah Petrus, batu kecil, batu kerikil, tapi di atas Petra ini, batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus, tapi di atas Petra ini, batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Petra atau batu, sang batu selalu mengacu kepada Mesias. Ambil contoh. Sang batu yang dibuang oleh tukang-tukang penjuru, pembangunan, ya, telah menjadi batu penjuru. Korintus. Tempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus.
Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Batu karang itu adalah Kristus. Petrusnya, aku adalah Petrus. Tapi di atas batu karang ini, dia merujuk pada diri sendiri. Aku akan mendirikan jemaatku. Ada permainan kata di situ. Nah, Gereja Roma Katolik menolak akan hal ini, mengatakan bahwa Petra di sini mengacu kepada Petrus juga. Bahwa Petruslah paus pertama Gereja Roma Katolik. Ini paus meninggal. Kalau begitu, Petrus bukanlah seorang Katolik yang taat. Kenapa? Karena paus pertama justru menikah. Ya. Kita melihat paus tidak menikah. Jadi kalau dibilang ini maju kepada Petrus, karena Petrus paus pertama Katolik, Petrus bukan seorang Katolik yang taat. Ya. Dia menikah. Dia punya ibu mertua. Nah, kalau kita lihat lagi dalam 1 Korintus 10:4, batu itu bukan mengacu kepada Petrus, batu itu mengacu kepada Yesus Kristus. Coba kita lihat lagi di Perjanjian Lama, Bilangan. Bilangan pasal 20 ayat yang 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan terang mereka dapat minum. Nah, bukit batu ini menggambarkan siapa? Menggambarkan Petrus? Tidak. Yang memberi kelegaan kepada bangsa Israel? Bukan. Tapi menggambarkan, yang melambangkan Yesus. Yang memberikan kelegaan kepada bangsa Israel. Kemudian kita lihat lagi dalam Efesus. Pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi batu karang, batu penjuru, bukit batu, itu merujuk kepada Yesus Kristus, bukan kepada Petrus. Jadi apa maksudnya Yesus akan mendirikan jemaatnya di atas dirinya? Maksudnya adalah bahwa keselamatan dan gereja dibangun dilandaskan atas 2 hal. Itu atas dasar pada pribadi Yesus Kristus dan atas dasar pada pekerjaan Yesus Kristus di atas dirinya. Di gereja dibangun di atas dirinya. Kita kembali dalam Matius 16. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, perhatikan di sini kata di balik jemaat itu adalah eklesia. Kata di balik jemaat. Aku akan mendirikan mountain eklesia. My church. My church. My church. Nilainya mountain eklesia. Eklesiaku, kata Tuhan. Okay. Nah, kata eklesia ini sendiri ini ditemukan sebanyak 115 kali di dalam TR.
116 kali dalam PR. 115 kali dalam PR. Dan di sini dipakai kata mouten ecclesia, ecclesiaku, ecclesiaku. Jadi pengertian eklesia adalah kumpulan orang di suatu lokasi tertentu yang berkumpul demi satu tujuan tertentu. Itu pengertian eklesia. Jadi seperti para anggota dewan berkumpul di gedung DPR, itu juga bisa dikatakan eklesia. Ibu-ibu kumpul untuk arisan, itu juga bisa disebut dengan eklesia. Kumpul di satu lokasi tertentu untuk tujuan tertentu. Kemudian konferensi pers yang kumpul orang, itu juga bisa dikatakan eklesia, kumpulan orang suatu lokasi tertentu dengan tujuan tertentu. Untuk membedakan gereja daripada kumpulan-kumpulan orang itu, makanya Yesus memakai kata my church. Ya. Ini kumpulanku, ini kumpulan orangku. Jadi bukan kumpulan orang untuk arisan, bukan kumpulan orang untuk mereka rapat menentukan undang-undang, bukan kumpulan orang untuk melakukan konferensi pers. Ini kumpulan orang berkumpul untukku, kumpulan orangku yang berkumpul untukku, Mouten Ecclesia, my church. Jadi Yesus membedakan ya antara kumpulan orang-orang yang adalah miliknya dengan kumpulan orang-orang lain. Jadi, nah, kapan suatu kumpulan itu bisa dikatakan sebuah gereja? Ya, kalau nomor satu, ya. Kapan eklesia ini bisa dikatakan gereja? Kumpulan orang bisa dikatakan gereja. Kalau nomor satu, itu terdiri dari orang yang telah diselamatkan. Terdiri dari orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi kalau misalkan tidak terdiri dari orang-orang telah diselamatkan, ya mungkin bisa aja itu arisan ya, atau itu demonstrasi mahasiswa, ya. Itu bukan disebut gereja ya. Gereja. Mbak, kalau begitu persekutuan doa di tempat saya, di kantor saya bisa disebut dengan gereja dong. Saya nggak perlu lagi kebaktian hari Minggu ke gereja, kan sudah sama. Tidak. Dan nomor dua, ada keteraturan. Ada keteraturan ya. Kapan kumpulnya, jam berapa kumpulnya, coba kita lihat di dalam Titus. Titus. Ya. Jadi di kereta sudah ada kumpulan orang, tapi apakah itu bisa disebut gereja? Belum ya. Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Jadi ada organisasinya, ada keteraturannya. Saya tidak berkata bahwa itu harus terdaftar, ya. Tapi ada organisasinya, ada keteraturannya yang jelas. Kumpulnya di mana, pada hari apa, jam berapa, ya. Kemudian, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Jadi, sebutnya disebut gereja kalau yang ketiga, bilangnya. Tiga,
Ini ada penatua. Penatua itu sama dengan penilik, sama dengan gembala. Ada gembalanya, ada yang menggembalakan. Jadi persekutuan doa di kantor, persekutuan doa di itu bukanlah gereja. Oke, itu eklesia. Ibu-ibu arisan juga bisa dibilang eklesia, tapi itu bukan gereja. Harus ada keteraturan, kumpul di mana, kemudian harus ada yang menggembalakan. Ada gembalanya. Lalu kumpulan itu bisa disebut gereja. Oke. Jadi Yesus membuat perbedaan ya. Itu kumpulan mereka, tapi ini kumpulanku. Orang-orang yang telah diselamatkan, ada keteraturan, kemudian yang mengembalakan. Mari kemudian kita lihat lagi dalam Matius 16, 18. Kau adalah Petrus dan di atas batu orangnya aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church. Bagiannya sudah ikut kelas sejarah baptis, itu sudah bahas ya kalimat ini. Aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church. I will build my church. Mendirikan jemaatku. Nah, aku mendirikan jemaatku, ya, gerejaku. Apakah berarti pada waktu itu belum ada gereja? Kan dikatakan karena future kan di sini. Will ya, bentuk future ya, future tense. Will build. Will build ini future ini. Ya. Future tense. Itu belum ada gereja dong. Kan karena will, ya, will build my church. Sementara kalau belum ada gereja, berarti pada waktu kapan ya gereja dimulai? Nah, kita percaya gereja dimulai pada waktu ada orang-orang yang beriman kepada yang bertobat, beriman pada Yesus Kristus, dan memberi dirinya dibaptis. Pada waktu kapan itu? Pada waktu Yohanes Pembaptis, ya, membaptis. Di gerakan baptis dimulai pada waktu gerak Yohanes Pembaptis yang membaptiskan orang-orang yang telah bertobat. Lalu bagaimana dengan perkataan Tuhan? Aku akan mendirikan jemaatku. Berarti belum ada gereja dong, kan dikatakan aku. Perhatikan kata akan mendirikan atau will build. Kata ini berasal dari kata Yunani, yaitu double hub. Oikodomeso. I will build. Oikodomeso. Kita lihat oikodomeso. Oikodomeso.
Dan kata ini oikodomiso. Oikodomiso. I will build. Nah, oikodomiso artinya Yesus tidak bilang bahwa I will start. Ya, aku akan memulai my church. Tidak, dia bilang I will build oikodomiso. Di oikodomiso ini bisa juga diterjemahkan dengan will edify or equip. Jadi aku akan memperlengkapi my church, gerejaku, oikodomiso. Jadi aku akan membangun gerejaku, jemaatku. Jadi misalkan saya bilang saya pergi ke gym 3 minggu sekali untuk membangun raga saya. Apa berarti saya belum punya raga? Tidak ya, berarti bukan orang kalau nggak punya raga. Sudah ada, tetapi masih kurus krempeng. Makanya saya perlu pergi gym biar jadi besar ototnya. Nah sama. Yesus bilang, oikodomiso, I will build my church. Apakah belum ada gereja dimulai pada waktu itu? Sudah ada. Kalau enggak, para rasul, ya, mereka kumpul namanya apa? Itu namanya ya, gereja. Tetapi masih awal sekali, ya, masih baru sekali. Sehingga Tuhan Yesus akan perlengkapi. Ya, masih belum jadi satu organisasi yang lengkap. Tapi sudah dimulai. Tuhan Yesus perlengkapi. Perlengkapi dengan apa? Jadi Tuhan Yesus akan memperlengkapi jemaatnya. Diperlengkapi dengan apa? Jadi diperlengkapi dengan macam-macam. Ya. Nanti diperlengkapi dalam Matius pasal 18, di institusi gereja nanti akan diperlengkapi dengan namanya disiplin jemaat. Ini dalam Matius pasal 18. Jadi gereja dilengkapi dengan disiplin jemaat. Ya. Jadi gereja sekarang bisa mendisiplinkan. Apalagi ya. Diperlengkapi dengan ordinansi, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Jadi dikasih ordinansi. Ya. Gereja bisa melakukan 2 upacara ini untuk mengingat akan Tuhan, tanda pertobatan, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Kemudian diperlengkapi dengan apa lagi? Diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ya. Pada waktu peristiwa Pentakosta, mereka dibaptis dalam Roh Kudus oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus sekarang bukan mereka baptis, ya mereka ada berbahasa lidah, ya berbahasa lidah. Tapi maksudnya baptis Roh Kudus itu sekarang Roh Kudus tinggal menetap, tidak lagi hinggap keluar masuk, tapi tinggal menetap dalam setiap hati orang yang telah bertobat dan percaya. Kemudian gereja diperlengkapi dengan apa? Diperlengkapi dengan para pejabat-pejabat gereja. Ada gembala,
diaken, ada guru Injil, pengajar, ya, pejabat-pejabat gereja. Kemudian gereja diperlengkapi dengan apa lagi? Ya, dikasih misi oleh Tuhan. Kasih amanat agung. Dikasih misi oleh Tuhan. Jadi akhirnya yang kumpulan orang itu sekarang mereka jadi lengkap, komplit. Ya, jadi gereja. Ada disiplin jemaatnya bagi yang bandel, tapi juga ada upacaranya, ada baptisan bagi mereka yang mau bergabung dan tanda bertobat, perjamuan mengingat akan Tuhan, diperlengkapi dengan Roh Kudus, ada pejabat-pejabat gerejanya, kemudian diberikan misi yang agung. Nah, ini adalah cara Tuhan memperlengkapi ya, kumpulan orang itu akhirnya menjadi sebuah institusi jemaat lokal, ya, gereja. I will build my church, ya, membangun jemaatku. Dan kemudian alam maut tidak akan menguasainya. Ya. The gates of hell, ya, gerbang neraka tidak akan menguasainya. Jadi ya, gerbang neraka tidak akan menguasai gereja. Ya, kuasa Injil mampu menyelamatkan atau menarik orang yang sedang berjalan menuju ke neraka atau dalam wilayah kekuasaan neraka akhirnya menjadi yang menuju surga. Di gerbang neraka tidak akan menguasai ya, gereja. Oleh karena itu kita percaya karena gerbang neraka saja tidak bisa menguasai gereja Tuhan, maka tidak boleh ada lembaga buatan manusia yang kemudian yang kemudian berusaha untuk menguasai gereja lokal. Oleh karena itulah, secara prakteknya tidak boleh ada lembaga atau organisasi yang mengatur atau mengendalikan gereja. Karena itu kita secara praktis tidak setuju dengan yang namanya sistem kepausan atau ya, sinodal. Kenapa? Karena sistem itu berusaha ya, membawahi gereja. Di gereja. Kemudian gembala-gembalanya, para pastornya tunduk kepada pimpinan pusat, paus. Untuk Protestan ketua sinodenya. Nanti kemudian kalau nggak cocok bisa dipindahkan, dimutasikan kemana, pimpinan paus. Sementara Alkitab mengajarkan bahwa alam maut, ya, gerbang neraka bahkan tidak menguasai, ya, tidak bisa menguasai gereja lokal, gerejanya Tuhan. Maka tidak boleh ada lembaga manusia yang juga kontrol-kontrol ini. Oh, kamu percaya ini ya, kalau enggak saya tidak. Jadi gereja harusnya berdiri independen, tapi dependen kepada Tuhan. Tapi independen daripada organisasi lainnya dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Jadi dia tidak boleh diatur oleh ketua sinode atau pemerintah atau dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke, ini kalau kita terapkan dalam yang prakteknya. Jadi seperti kami di sini ya, pakai nama GBI ya, satu namanya sama ya, GBI Grafe, Gramata, Kebenaran Bekasi, ya. Immanuel di Harapan Indah, Ebenezer di Sintang, John the Baptist di Pontianak. Tetapi meskipun depannya sama, ya, tapi kami independen. Pak Sento tidak bukan menjadi ketua sinodenya, kemudian Arifan kamu pindah ke ini ya pindah ke ini ya. Kemudian tidak ada, kami berjalan ya, independen. Jadi keuangan dikelola secara sendiri, tidak ada
setor menyetor tiap bulan Pak supaya bisa tetap pakai nama GBIA ini ya, kayak beli franchise itu. Tidak ada seperti itu. Bahkan dari awal semenjak masih tunas pun kami didorong untuk independen. Misalnya mau acara penguburan ya dulu waktu saya masih belum independen nih, belum menikah, ya, masih belum jadi gembala. Pak, ini ada jemaat yang saya layani meninggal, oh kamu ya, kuburkan gitu. Tapi saya belajar, ya. Jadi dilatih untuk independen. Kemudian ada keuangan yang dilatih untuk urus ya, bentuk bendahara sendiri. Jadi karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang ya, gerbang neraka pun ya tidak akan menguasainya. Maka tidak boleh ada lembaga buatan manusia yang menguasai ya, jemaat lokal. Oke, baik itu Matius 16 ayat 18 ya. Nih, saya pikir kita cukup sampai di sini dulu. Tangguh nih, kita lanjutkan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, pertemuan kita ini pertemuan ke-11. Iya, gereja lokal otonom. Jadi keputusan tertinggi adalah keputusan jemaat. Nih, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. 16, ini 3 pasal, kan sih. Oke, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan pada kami. Beserta kami dari pagi hingga malam hari ini. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari dapat wawasan kami, dapat juga kami terapkan dalam hidup percaya kami ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang kami dapatkan dapat juga kami praktekkan, juga dapat kami ajarkan dan bagikan. Kami ucap syukur untuk penyertaan pada hari ini. Serahkan juga waktu istirahat kami dalam tangan-Mu. Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih telah bergabung pada malam hari ini. Ya, selamat beristirahat. Ya, Yesus minta kita semua Maranatha. Selamat malam, Ori, Pandi, ya Pak Purba, Reni, sampai istirahat.